Halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto dan kali ini saya update harga Baby Dots Coin ya, karena sudah lama tidak update. Oke, untuk harga Baby Dots Coin untuk hari ini per jam ini ya guys ya, di tengah malam itu di harga kepala 11 ya. Dan untuk market cap-nya menyentuh di sekitar 137 juta dolar untuk volume 2,9 juta dolar, ada penurunan 10%. Untuk sirkulasi supply masih 27% yang beredar. Oke, mari kita langsung bahas aja dimana untuk Baby Dots di chartnya langsung ya, karena tidak ada berita sih ya yang cukup menarik untuk Baby Dots untuk dibahas. Dan saya amati untuk akhir-akhir ini karena kripto juga kebanyakan kripto ya, tidak ada berita yang cukup menarik sih ya, apalagi untuk Baby Dots ya. Dan kita langsung aja ke chartnya aja, mari kita langsung bahas guys. Nah, di sini kita lihat dimana untuk chart sendiri atau candle sendiri di time frame weekly, time frame mingguan. Dan di sini sudah sideways cukup lumayan lama banget ya, beberapa bulan. Harganya di situ-situ aja, tidak naik dan tidak turun, hanya ada kenaikan sedikit, turun lagi ke harga awal kayak gitu. Dan untuk di time frame mingguan ini guys, oke, untuk stokastik memang juga sudah turun sih di time frame mingguan, dan tidak menutup kemungkinan nanti bakal kembali lagi di harga sekitar 10 atau kepala 9 menambah zero, mungkin ada pantulan sedikit langsung ke atas lagi kayak gitu juga bisa. Karena kalau kita lihat dimana untuk Baby Dots sendiri di time frame mingguan ini ya, ini sudah 1, 2 testing ya, testing setelah dump itu testing di harga sekitar 10 ya, atau kepala 9 atau 10 mempertahankan harganya itu jangan menambah zero ya. Itu sudah 2 kali testing di area garis hitam, ini sudah 2 kali dan terpantul ke atas. Dan kalau kita lihat di time frame mingguan di sini EMA 50 ya, EMA 50 garis biru ini jauh banget dari harga, ada gap yang cukup lumayan ya. Ini gapnya cukup lumayan kalau kita ukur dari harga yang sekarang, itu gapnya cukup lumayan 50%-an ya, atau 40%-an kalau kita ukur dari ujung candle sekarang time frame mingguan. Dan itu cukup lumayan kalau misalkan bisa pump di area situ ya, kalau ada pantulan lah, kayak pantulan ke atas ya. Dan kemungkinan juga bakal ketahan di area resisten yang cukup kuat di kepala 18. Nah, untuk Baby Dot seperti itu untuk di time frame mingguan. Dan di time frame daily pun hampir mirip-mirip ya, sama-sama, dan stokastik juga sudah turun, menunjukkan sudah turun. Dan kalau kita lihat juga di sini sudah 2 kali testing, dan ya seperti yang kemarin saya bilang, untuk harganya memang harga normal di area abu-abu ini sekitar ya 11 sampai 12-13an lah ya. 13 ke bawah sampai 11 ke atas sampai 13 ke bawah kayak gitu. Ini adalah harga normal di area abu-abu ini, dan kembali lagi di harga di area sini guys. Dan kalau kita lihat di mana untuk Baby Dot sendiri ini semakin mengecil ya. Volume perdagangannya semakin mengecil ya. Naik dan turunnya candle semakin mengecil. Karena apa? Karena akan ketahan di mana area 50 sendiri akan menahan, dan area EMA 200 juga akan ikut menahan ya. Dan di sini juga ada titik support di area sini yang cukup lumayan kuat ya. Lama-lama akan mengecil guys untuk harganya ya. Mungkin akan mengecil sampai di sini, nanti ujungnya entah ketemunya di sini atau di mana ya. Dan disitulah Baby Dots akan, kalau misalkan harga Bitcoin juga naik, Baby Dots bakal pump ke atas breakout, tapi kalau tidak bakal dump ya, menuju di area kepala 6 sini. Kalaupun naik di kepala 17-an atau 18-an lah ya, kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di time frame mingguan itu tadi ada cukup lumayan gede banget gapnya, gap antara EMA 50 dan candle ya, candle untuk sekarang jauh banget jaraknya, jadi ada kesempatan untuk next ya. Tapi tetap hati-hati, ini kalau jebol bahaya sampai ke kepala 6 sih ya, kalau jebol ya guys.
bahaya. Jadi cukup hati-hati aja kalau untuk trading. Kalau memang kalian suka adrenalin, silahkan aja masuk ya. Itu cukup lumayan sih. Nah, untuk di time frame daily seperti ini ya guys ya. Dan coba kalau kita lihat di mana untuk di time frame yang lebih kecil, coba di time frame 2 jam. Nah, kalau di time frame 2 jam ini sangat kelihatan banget ya untuk buyer sendiri agresif di area sini. Nah, ini agresif banget ya. Ketika harga menyentuh di area sini, buyer agresif banget, ini cukup lumayan panjang banget loh ini. Ini uang cukup lumayan besar juga ini. Ya, buyer cukup agresif ya. Entah ini developer sendiri yang beli ataupun orang lain ya. Buyer agresif banget, dan kalau kita lihat di area sini, ini seller tidak terlalu agresif ya. Dan kalau di sini itu seller agresif ya. Tapi ada yang serok di area sini guys, banyak banget. Kenapa seller agresif di sini? Mungkin ya karena memang yang satu tukang scalping sudah out ya. Scalping di exchanger loh ya, bukan di DEX ya. Di exchanger sudah out. Mungkin karena di sini kepentok garis merah ini yang saya gariskan miring ini ya. Langsung out karena sudah mencapai targetnya, tunggu turun lagi. Mungkin di sini juga bakal serok lagi. Ya lumayan tipis-tipis tapi lumayan ya. Mungkin bisa di sini serok lagi untuk menambah muatan kayak gitu. Itu juga bisa sih kalau kita gabung-gabungan ya, dan kita tidak itu sih tidak membuat atau menggambar pola nantinya. Kita lihat aja di mana untuk ya kayak penerawangan orang-orang sih ya. Penerawangan di mana untuk buyer dan sellernya yang agresif di area-area mana saja. Berarti sudah jelas kalau sudah di area sini ini sudah target dan langsung dibuang barangnya di sini, langsung serok lagi guys. Nah, ini cukup lumayan besar banget untuk uangnya ya di area-area sini. Kalau untuk panik kayaknya tidak terlalu ya, karena memang harganya stuck di sini-sini aja, jadi tidak terlalu panik sih ya. Mungkin banyak orang yang panik itu yang dulu-dulu untuk Bitcoin pas dump itu ya, karena untuk Bitcoin sendiri stabil di $19.000. Dan ini kalau saya katakan tidak, candle ini tidak dibuat oleh orang yang panik sell ataupun panik buy kayak gitu. Ini murni orang ya yang banyak duit sih ya, kayak gitu. Nah, dan kalau kita lihat di time frame 2 jam sendiri, memang di sini juga stuck guys, stuck sih ya. Ini juga bakal mencoba untuk breakout area abu-abu juga belum bisa ya, berarti stuck di sini, dan masih ada kesempatan nantinya testing lagi di area sini, di garis hitam ini, kepala 9 atau kepala 10 pas lah gitu ya. Masih bisa testing di area situ. Ini hanya sedikit banget ini ya. Kalau dihitung itu hanya sedikit banget, hanya 10-an persen ya. 10-an persen lagi. Kalaupun bisa ke sini itu malah lebih bagus ya. Untuk baby dots ke sini dulu itu malah lebih bagus ya. Mungkin nanti ada demand yang masuk cukup lumayan ya. Banyak yang serok kayak gitu. Asal tidak ada yang buang barang begitu banyak sih. Ya. Kayak gitu. Oke. Oke, dan untuk mungkin banyak teman-teman yang bertanya, Bang, gimana untuk baby dots untuk kedepannya, atau harganya bakal naik ataupun turun? Ya kalau untuk saya sih, saya sarankan kalau misalkan turun bakal di kepala 10 ini atau kepala 9 ya, di area ini. Tapi kalau misalkan pump itu di area sini, merah ini ya. Kalau tidak merah, paling tidak di area EMA 200 ya, EMA 200 lah, paling dekat EMA 200. Kalau kita ukur ya, kita bandingkan ya, coba kita ukur. Ini sampai EMA 200 ya, misalkan EMA 200-nya di sinilah ya, kita turunkan sedikit itu di 20%. Nah, kalau misalkan kita cut loss-nya di area sini, mungkin kita bisa turunkan sedikit cut loss-nya di sini itu 15% ya. Jadi perbandingannya
ya 1/2 ya fair lah ya. Misalkan loss ya 10-an%. Kalau misalkan profit itu 20-an%, tergantung nanti kalian ambil posisi dan keluarnya di mana ya. Kalau misalkan harga bisa pump lagi jauh sampai sini, aduh salah lagi. Harganya pump sampai resisten paling kuat di sini, ini cukup lumayan banget. Ini sudah 50% kayak gitu guys. Jadi harus siapkan stop loss ya. Kalau jebol di area sini bakal tidak menutup kemungkinan bakal di kepala 6 kayak gitu. Dan kalau kita ukur sorry salah. Dan kalau kita ukur ya di area sini itu ya 30 hampir 40% ya. Ya, 1/1 sama ini. Nah, itu dulu. Mungkin tips dari saya itu ya. Bisa nanti pasang stop loss di sini kalau misalkan harga jebol ke bawah, dan untuk profitnya di sini, take profitnya ya, gitu. Ini cukup lumayan sih ya, cukup lumayan guys. Tapi kalau buat teman-teman yang masih ragu, tunggu aja di area sini sih, area hitam sini ya, kepala 10 tuh. Makanya kalau di area 10 baby dots itu bisa sampai di area kepala 10 ini bakal banyak demand yang masuk nantinya. Karena lebih baik baby dots dikoreksi dulu sampai di area sini sih. Biar ada demand yang masuk. Ada bahan bakar yang masuk lah kayak gitu. Kalau cuman stuck di area abu-abu ini, ya itu susah guys untuk ngepumpnya gitu. Nah, mungkin itu dulu guys, mungkin yang bisa saya bahas. Silahkan tuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.